Mas Edis membahas perbincangan Allah dengan Nabi Musa tidak menggunakan bahasa Arab. Yang ngomong Nabi Musa sama Allah ngomong pakai bahasa Arab siapa, Mas Edis? Al-Quran. Kan nggak ada. Al-Quran. Kan nggak ada. Ini, aduh, ini berarti kita harus dari awal, guys ya. Kita harus dari awal jelaskan ini. Andaikan saya kembalikan kepada kitab Anda, pernahkah Yesus pakai bahasa Yunani ngomong? Ya, ngomong setiap hari nih pakai bahasa Yunani, kan nggak ada datanya. Nggak ada Emang datanya. siapa yang mengatakan bahwa Allah berfirman kepada Musa dalam bahasa Arab? Loh, Al-Quran, Pak Ustadz. Di dalam Al-Quran, beberapa kali kita lihat narasi bahwa Allah bercakap-cakap dengan Musa. Ketika Musa, ya, dia jalan di lembah tua, dia melihat api kan di situ. Lalu Allah berkata, Innani anallah, sesungguhnya saya ini adalah Allah. Maka dirikanlah solat untuk mengingat aku. Loh, Pak Ustadz kok meragukan bahwa Allah berfirman kepada Musa pakai bahasa Arab? Apakah bohong ayat itu yang mengatakan bahwa Allah berfirman kepada Musa pakai bahasa Arab? Nah, sayang seribu sayang, Ustadz Wafi sudah sedikit dia mengakui bahwa oh nggak benar. Sebenarnya ayat Quran itu nggak benar, tapi sayang, Gus Wafi takut sama jamaah. Kita tahu dia takut sama jamaah. Dia takut ingin mengatakan, wahai kaum muslimin, kabar buruknya bahwa Al-Quran kita itu tidak benar, kaum muslimin. Karena apa? Karena sesungguhnya Allah tidak pernah berfirman kepada Musa di dalam bahasa Arab, sebab Musa bukan orang Arab. Makanya begini lagi, kembali lagi ke awal lagi. Kalau misalnya Pak Ustadz Wafi menanyakan, Gus Wafi menanyakan, bagaimana mungkin Yesus yang berbahasa Aram, sehari-hari berbahasa Aram? Loh, kok beritanya, kok pengabaran tentang dia dalam bahasa Yunani? Loh, masalahnya berita tentang Yesus itu nggak dikabarkan sama orang-orang lokal. Dikabarkan sama orang-orang di internasional. Bahasa pada waktu itu bahasa Yunani sama kayak begini loh Ustadz, sama kayak begini. Misalnya Ustadz kan asalnya dari Pulau Jawa nih, dari Madura, ya kan? Kalau Pak Ustadz hanya ngomong bahasa Madura, ya kan? Yang denger ya cuman kaum keluarga, gimana? Nah, gimana caranya biar go nasional? Harus dirubah ini. Ini harus kita terjemahin pakai bahasa Indonesia. Biar orang Bali denger, biar orang Batak denger, biar orang Jawa denger. Loh, iya, harus diterjemahkan pakai bahasa yang lebih luas.